Dan terakhir, pengharapannya dikuduskan sampai kita berani mengakui seperti yang dikatakan oleh Amsal. Mengakui dan melibatkan Tuhan dalam seluruh tindakan kita. Mengakui bahwa jalan ini adalah bukan milik kita. Ini jalan yang Tuhan mau pakai supaya saya menggenapi kehendak Tuhan. Dan terus dalam kesulitan ada tantangan seperti pandemi 19 seperti ini, COVID-19, membuat para pengusaha harus kreatif, berpikir inovatif. Itulah kita anak Tuhan, in making. Kita tidak akan dimatikan oleh karena kondisi. Kita tidak akan pasrah sampai kita putus asa dengan kondisi ini. Bagaimana caranya? Ketika engkau tahu punya pengharapan dalam Tuhan, akuilah dia dalam kedaulatannya. Mintalah turut campur Tuhan, mintalah hikmat Tuhan, mintalah tuntunan Tuhan, supaya di dalam kesulitan kita bisa bercahaya. Itu sama seperti namanya Esther. Bagaimana dia bekerja sama dengan Mordekai. Di tengah tantangan Aman akan membunuh seluruh orang Yahudi, dia mendekatkan diri, minta didukung dalam doa, dia puasa. Dan akhirnya kita bisa melihat dia melibatkan Tuhan. Akhirnya bukan orang Yahudi Mordekai yang digantung, justru Naaman dengan seluruh sekutunya yang akhirnya mati. Nah, di sini maka saudara perlu melibatkan Tuhan dalam situasi yang sulit. Perlu ada pengudusan motivasi, perlu ada pengudusan emosi, perlu ada pengudusan pencapaian. Bagi saya melihat peristiwa Esther dan Mordekai, itu cara menyucikan Esther supaya tidak menikmati kenikmatan hanya menjadi permaisuri. Dia harus turun tangan dan dia harus membuka diri, jati dirinya dia orang Yahudi. Itu cara Tuhan membukakan semua sifatnya terbuka, memakai situasi yang sulit. Jadi apapun motivasi kita ingin mencapai apa yang baik, kita harus doa baik-baik. Dikaitkan dengan Tuhan dulu. Kalau tidak dikaitkan dengan Tuhan, minta pengudusan motivasi. Dan cara engkau mengelolanya, cara engkau memprosesnya, minta pengudusan emosi. Karena biar bagaimanapun kita bisa berhadapan dengan orang dengan sistem, orang dengan setiap daripada benda. Orang dengan setiap perubahan yang sangat cepat, emosi kita bisa terperas. Emosi kita bisa mengalami jadi emosi yang akhirnya tidak baik. Minta dikuduskan. Setelah itu setiap pencapaian demi pencapaian, jangan lupa juga minta dikuduskan supaya kita jangan sombong. Di dalam masa PSBB, PSBL sekarang, kita sudah lebih 100 hari. Kalau kita masih eksis, itu pun kita bilang itu anugerah Tuhan. Dan kalau kita bisa mencapai nilai kerja kita tetap baik, nilai usaha kita dengan baik, sekolah kita baik, itu pun kita bilang itu anugerah. Siapa yang sangka? Kita para guru, kita para dosen, seperti dipaksa oleh Tuhan mengajar secara daring, menggunakan Zoom, menggunakan teknik-teknik yang lain. Siapa yang sangka? Saya pun harus kadang-kadang konseling menggunakan Zoom, kadang-kadang video call. Tapi dalam bagian itulah saudara kita bisa melihat, inilah cara Tuhan untuk mengajar kita bahwa ini adalah dunia yang baru. Ya. Inilah budaya yang baru untuk kita bisa hidup lebih baik lagi di mata Tuhan. Kesimpulannya, pengharapan manusia harus diselaraskan dengan pengharapan Tuhan. Jangan memutlakan pengharapanmu berdasarkan karena keinginanmu lama. Banyak kadang-kadang saudara, kenapa ibu bapak memaksa hal ini kepada anak? Karena itu seperti hutang dirinya. Jadi anak diperbudak untuk mencapai apa yang baik dalam masa lalu yang tidak tercapai. Atau ingin balas dendam. Dan lain-lain. Jadi jangan seperti itu. Kadang-kadang setiap anak-anak kita di mata Tuhan itu unik.
cara Tuhan ingin membuat anak-anak kita. Jadi kita harus lebih taat kepada Tuhan sebagai arsitek jiwa diri kita, arsitek jiwa anak-anak kita, dan Tuhan sebagai pemimpin keluarga kita. Rasio yang belum dikuduskan atau ditundukkan kepada kehendak Tuhan adalah racun atau penghalang kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Jadi hati-hati, rasiomu bisa menjadi penghalang racun. Rasiomu bisa menjadi pelacur, bisa menjadi penjina. Harus ditundukkan kepada kehendak Tuhan. Dan pengharapan dalam Tuhan, di dalam prosesnya harus terus dikuduskan. Kenapa? Bisa saja nanti diselewengkan. Salomo sudah berhasil membangun kerajaannya dan membangun rumah Tuhan dan membangun penghiburan, diselewengkan. Jadi kita harus senantiasa sadar, kita butuh koreksi Tuhan, kita butuh turut campur Tuhan, kita butuh terbuka selalu di hadapan Tuhan. Supaya kalau 3 ini kita capai, supaya jalan kita akhirnya sesuai dengan jalan Tuhan yang penuh dengan damai. Yang penuh dengan damai. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri.